Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 5, di sini saya ingin menjelaskan tentang restorasi Meiji pada pemerintahan Jepang. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Wina Kartikasari. ingin menjelaskan tentang restorasi Meiji pada pemerintahan Jepang. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Wina Kartikasari. Nama saya Febrian Anugrah. Nama saya Sabila Alfi Rizky. Nama saya Muhammad Randy Alfaizi. dan saya sendiri Muhammad Gifari Wijaya. Saya Sabila Alfi Rizky akan menjelaskan tentang latar belakang dari restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan perubahan besar akan politik dan kehidupan bernegara di Jepang. Dapat juga disebut dengan revolusi Meiji. Peristiwa perubahan ini terjadi pada tahun 1866 dan 1869. Serangkaian peristiwa ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian perdagangan melalui perjanjian Shimoda dan perjanjian Tausen-Harris, di mana Jepang mulai membuka diri mereka terhadap dunia luar. Selanjutnya, pada era ini, kondisi Jepang sangat terbelakang sekali. Pemerintahan feodal dan tangan besi kesogunan membawa Jepang ke dalam masa kegelapan dan keterpurukan selama beberapa abad. Hampir sama dengan negara Asia lain, ekonomi Jepang saat itu masih sangat bergantung pada pertanian dan hanya minim sekali sektor industrinya. Sektor ekonomi negara ini pun berdampak berat ketika perdagangan internasional dari 1636 sampai 1853, yang dimana hanya Belanda dan Tiongkok yang diperbolehkan berdagang. Selain itu, teknologi militer Jepang masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan teknologi Barat, sehingga sangat rentan mengalami kolonialisasi. Orang Jepang tahu bahwa mereka tertinggal jauh dari negara Barat ketika seorang komodor Amerika, Matthew T. Perry, datang ke Jepang menggunakan kapal perang besar dengan persenjataan dan teknologi canggih pada tahun 1853. Tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk mencoba membuat sebuah perjanjian agar Jepang membuka perdagangan internasional. Setelah peristiwa itu, tokoh Jepang Daimyo Shimazu Nariakira menyimpulkan bahwa jika kita mengambil inisiatif, kita bisa mendominasi. Jika tidak, kita akan didominasi, yang menyebabkan Jepang membuka pintunya untuk teknologi asing. Sejak saat itu, Jepang mulai terbuka untuk mengambil pengetahuan teknologi dari Barat. Alfaizi akan menjelaskan sejarah restorasi Meiji 1866 sampai dengan 1869. Restorasi Meiji atau biasa disebut Meiji Ishin dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji. Serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo. Sering juga disebut akhir Kesogunan Tokugawa dan awal zaman Meiji. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai dengan 1869. 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Komodor Matthew Perry dari Serikat. Aliansi Satu Shogunan. Pembentukan aliansi antara pemimpin domain Satsuma dan Kido Takayoshi, pemimpin domain Kosu, merupakan restorasi Meiji. Keduanya mendukung Kaisar Komei, ayah Kaisar Meiji. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma tujuan melawan Kesogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar. Pada 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta setelah wafat Kaisar Komei pada 30 Januari 1867. Semasa restorasi Meiji,
feodalisme Jepang secara perlahan-lahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi oleh negara-negara barat hingga kini. Sejarah restorasi Meiji berakhirnya Keishogunan. Keishogunan Tokugawa secara resmi berakhir pada 9 November 1867 ketika Shogunan Tokugawa ke-15 Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaan prerogatifnya kepada kaisar. 10 hari kemudian Yoshinobu mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala negara. Peristiwa ini merupakan titik awal restorasi kekuasaan Kaisar Taisei Hokan. Meskipun Yoshinobu memiliki kekuasaan yang signifikan, tidak lama kemudian pada Januari 1868 pecah perang Boshin, perang tahun naga, yang diawali dengan pertempuran Tobu Fushimi. Dalam pertempuran itu, tentara domain Kyosu dan tentara domain Satsuma mengalahkan tentara mantan Keisugunan. Kekalahan tersebut memungkinkan Kaisar Meiji mencopot semua kekuasaan yang dimiliki Yoshinobu, dan restorasi secara resmi dapat dimulai pada 1869. Kaisar mengeluarkan deklarasi formal tentang pengembalian kekuasaan ke tangannya. Kaisar Jepang mengumumkan kepada semua kepala negara dari negara-negara asing beserta tundukan mereka bahwa izin telah diberikan kepada Shogun Tokugawa Yoshinobu untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah sesuai dengan permintaan sendiri. Mulai saat ini kami akan tertinggi untuk urusan-urusan dalam dan luar negeri dari negara ini. Maka dari itu semua penyebutan Taikun dalam yang telah dibuat harus digantikan dengan perkataan kaisar. Para pejabat sedang ditunjuk oleh kami untuk melaksanakan urusan-urusan luar negeri. Perwakilan-perwakilan dari negara-negara penandatangan tahta hendaknya memaklumi pengumuman ini. 3 Januari 1869, Mushihito, sejumlah petinggi Koshugunan, mengajak tentara melarikan diri ke Hokkaido. Dirikan negara merdeka bernama Republik Ezo. Namun tentara yang setia pada kekaisaran mengakhiri upaya mereka dalam pertempuran Hakodate di Hokkaido. Mei 1869, kekalahan tentara mantan Keisugunan yang dipimpin oleh Enomoto Takeyaki dan Hijikata Toshizo menandai tamatnya Keisugunan Tokugawa dan pemulihan sepenuhnya tangan kaisar. Selanjutnya saya Febrian Anugrah, NIM 41121010032. Di slide ini awal mulai restorasi Meiji 1866 sampai 1869. Restorasi Meiji atau yang biasa disebut Meiji Ishin, dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Awal mula restorasi Meiji. Restorasi Meiji atau yang biasa disebut Meiji Ishin, dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang pada kaisar tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang, dan berlanjut hingga zaman Edo atau sering juga disebut akhir Kesugunan Tokugawa dan awal zaman Meiji. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869. 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Thousand Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat.
Penyebab terjadinya restorasi Meiji. Penyebab restorasi Meiji begitu banyak. Jepang baru menyadari betapa terbelakangnya mereka dibandingkan negara-negara lainnya di dunia setelah datangnya Komodor Amerika Serikat Matthew C. Perry yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Komodor Perry datang ke Jepang menaiki kapal super besar yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang saat itu. Para pemimpin restorasi Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Kata Meiji berarti kekuasaan pencerahan dan pemerintah waktu itu bertujuan menggabungkan kemajuan barat dengan nilai-nilai timur tradisional. Para pemimpin utama pembantu kaisar pada waktu itu diantaranya Ito Hirobumi, Matsukata Masayoshi, Kido Takayoshi, Itagaki Taisuke, Yamagata Aritomo, Mori Arinori, Okuba Tashimichi, dan Yamaguchi Nayoishi. Meskipun secara resmi kekuasaan negara berada di tangan kaisar, kekuatan politik hanya bergeser dari kesogunan Tokugawa ke sebuah oligarki. Sebagian besar kekuasaan berada di tangan pemimpin elit dari provinsi Satsuma dan provinsi Chosu. Mereka mempertahankan praktik-praktik kekuasaan kaisar yang lebih tradisional dan menempatkan kaisar Jepang sebagai satu-satunya otoritas spiritual negeri dan para menteri memerintah atas nama kaisar. Saya Ulina Kartikasari akan menjelaskan perjuangan perlawanan rakyat Jepang. Di sini ada dua, yang satu aliansi Sacho melawan Kesogunan dan habisnya Kesogunan. Yang pertama, aliansi Sacho melawan Kesogunan. Pembentukan aliansi antara pemimpin domain Satsuma dan Kaido Takayoshi, pemimpin domain Chosu, merupakan titik awal restorasi Meiji. Keduanya mendukung Kaisar Komei atau ayah Kaisar Meiji. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Royama dengan tujuan melawan Kesogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar. Pada 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta setelah wafatnya Kaisar Komei pada 30 Januari 1867. Semasa restorasi Meiji, feodalisme Jepang secara perlahan-lahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi negara-negara barat hingga kini. Yang kedua, habisnya Kesogunan. Kesogunan Tokugawa secara resmi berakhir pada 9 November 1867, ketika Shogun Tokugawa ke-15, Tokugawa Yoshinobu, menyerahkan kekuasaan prerogatifnya kepada Kaisar. 10 hari kemudian, Yoshinobu mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala negara. Peristiwa ini merupakan titik awal restorasi kekuasaan Kaisar atau Teishi Hokan. Meskipun Yoshinobu masih tetap memiliki kekuasaan yang signifikan. Halo, nama saya Muhammad Gifari Wijaya. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak dalam restorasi Meiji pada pemerintahan Jepang. Dampaknya itu ada 4. Yang pertama itu ada dampak dalam bidang pemerintahan, dampak dalam bidang ekonomi, dampak dalam bidang pendidikan, dan dampak dalam bidang militer. Yang pertama itu ada dampak dalam bidang pemerintahan. Dampak dalam bidang pemerintahan ini, Meiji telah menumbangkan pemerintahan feodal sehingga pemerintahan Jepang bercorak demokratis. Dapat disimpulkan dari dampak pemerintahan ini bahwa dengan Meiji telah menumbangkannya pemerintahan feodal sehingga pemerintahan Jepang bercorak demokratis. Lalu yang kedua ada dampak bidang ekonomi. Jepang pada akhir abad ke-16 dapat menguasai pasar di seluruh Asia, bahkan merupakan saingan berat bagi Eropa dan Amerika serta berubah dari negara agraris menjadi negara industri. Lalu yang ketiga ada dampak bidang pendidikan.
Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf. Bahkan Jepang menjadi pelopor bagi Asia dalam usaha memajukan pendidikan serta fondasi bagi Jepang guna pembangunan ke arah negara modern. Yang terakhir ada dampak bidang militer. Jepang memiliki angkatan perang yang kuat dan disiplin, taat dan berani yang terbukti dalam setiap peperangan dilakukan di mana Jepang selalu memperoleh kemenangan yang gemilang baik melawan negara Asia maupun negara Barat. Sekian penjelasan dari saya tentang dampak-dampak dalam restorasi Meiji pada pemerintahan Jepang. Selesai. Sekian dari kami. Saya sebagai perwakilan meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.